Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Dunia ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu di antara dua itu hubbul mal, cinta harta. Dunia adalah yang membuat manusia lalai kepada Allah. Tetapi kalau dunia tadi itu membuat orang semakin ingat kepada Allah, maka itu adalah bagian akhirat. Dunia yang tercela yaitu yang membuat manusia itu lalai kepada Allah, meninggalkan yang wajib atau berbuat yang haram. Syai'ani ada dua macam, ada tiga. Yang pertama, hubbul mal, cinta harta. Cinta harta. Cinta harta maksudnya dia ingin selalu tambah hartanya. Dia tidak pernah puas dengan rezeki yang Allah bagikan kepadanya. Dan itulah kalau sudah manusia kena penyakit komak atau eris, sehingga Nabi SAW mengabarkan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa ad-turab wa yasubullah ala anta." Kalau seandainya manusia ini yang tamat cinta dunia ini dikasih dua jurang isinya emas, dua jurang, bukan satu jurang ya, dua jurang isinya emas, dan istirahat dia, itu insya Allah untuk biaya umur 2000 tahun cukup gitu. Jadi padahal umurnya cuma berapa puluh tahun di atas dunia, cukup insya Allah 7 turunan mungkin belum habis. Kalau seandainya manusia punya dua jurang isinya emas, tetap cari yang ketiga. Wala yamla jawfa ibni Adam, tidaklah bisa memenuhi perut manusia, artinya puas dari dunia, illa turab, kecuali kalau sudah bercampur dengan tanah alias mati baru lebih. Wa yatubullah ala manta, maka Allah itu mengampuni dosa jika orang manusia itu bertobat. Dan kita jadi bertobat, tidak boleh itu rasulullah khati'ah. Justru di situ sumber daripada segala kejahatan dan kesalahan. Berani riba gara-gara cinta dunia, berani haram gara-gara cinta dunia, berani bohong gara-gara cinta dunia. Semuanya gara-gara cinta dunia. Berusaha gede itu. Pertama, dunia itu cinta harta, cinta harta. Wal akhir, yang kedua, hubbul
cinta jabatan, ambisi jabatan. Ini biasanya yang ambisi begini adalah tokoh-tokoh, orang-orang politik, orang-orang yang ingin yang populer, gila popularitas, yang berbujak. Faman zahida fil mali wajah, siapa orang yang zuhud di harta dan juga zuhud di kedudukan, dia gak ambisi harta, alhamdulillah dia terima yang ada rezeki. Waljah, dia gak ambisi jabatan, bahkan gak mau dia dengan jabatan. Fahuwa siddiq, inilah orang yang siddiq. Siapa siddiq? Man safa zahiruhu wa batinuhu min ghairillah, yang bersih zahir dan batinnya dari selain Allah. Zahirnya makmur dengan ibadah, lisannya banyak berzikir, kakinya banyak berdiri sholat, telinganya banyak mendengarkan yang diridhai oleh Allah, matanya melihat diridhai oleh Allah, hatinya penuh dengan khusyuk, husnudzon dan macam-macam. Ini siddiq. Siapakah orang siddiq? Zuhud daripada dunia, yaitu zuhud daripada harta dan zuhud daripada jabatan. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu derajat yang tinggi di akhirat itu diperuntukkan siapa? Orang yang gak ambisi jabatan, gak ingin dia dihormati menjadi orang nomor satu, gak, malah dia sumpah. Dikatakan man arada al-hamma wal ghammar kabir falyad'u lin-nas sultan aw wazir. Siapa yang ingin banyak pikirannya sumpah, jadi yang pemimpinnya manusia, jadi sultan atau wazir. Sumpah. Kenapa? Di dunia di demo, apalagi di akhirat. Dituntut karena hukum nas mabniyah 'ala al-musyahah wa huququllah mabniyah 'ala al-musamahah. Haknya manusia ini selalu dituntut, selalu banyak tuntutan. Haknya Allah banyak dimaafkan. Kurang terhadapnya manusia, satu peser pun dituntut. Kenapa? Karena kadang-kadang nanti setelah ditimbang amalnya, orang itu perlu pahala. Satu pahala mungkin menjadi sebab dia itu selamat dari neraka. Kalau enggak, mungkin dia masuk neraka. Karena itu nuntut kepada kamu, walaupun satu kata kesalahan daripada kamu dituntut oleh manusia. Mereka perlu itu semuanya untuk menyelamatkan dari neraka dan masuk dari surga. Hati-hati. Ya. Kita teruskan dulu. Wa man zahida fil mal dunaja, siapa orang zuhud di harta dia bagi-bagi, tapi nggak zuhud dalam kedudukan. Wa man zahida fil mal dunaja, siapa orang yang zuhud di harta tapi tidak zuhud terhadap kedudukan, ambisi kedudukan, bahwa mura'in, itulah orang yang ahli riya, dari simpati, tebar, apa namanya, simpati, dari apa namanya sekarang, citra, pencitraan, ya kan? Perlu bukan hanya masuk ke kampung-kampung, masuk ke lengnya buaya kalau perlu. Yang penting dapat pencitraan. Orang yang demikian ini, yang dicari adalah pujian, yang dicari adalah dukungan, yang dicari adalah suara, yang dicari ya gitu aja. Ini adalah orang itu murabin akhirnya. Ini kalau orang sekarang, wah itu ambisi jabatan itu, rebutan gubernur, bukan itu ambisi jabatan ya.
Tapi ulama juga ada. Pakaiannya tasawuf, dia nggak mau bagi-bagi duitnya, tapi kepinginnya dia disebut wali, kepinginnya disebut dia zuhud, dia zuhud nggak mau, dikasih amplop nggak mau, tapi kalau dikatakan goblok mandu deh, dia pinginnya disebut wali, zuhud, wali, zuhud begini. Bahaya ini bisa tertipu juga ini, jadi bohongin dia. Nah, tapi ada yang memang sudah beneran. Tak satu orang pada saya ini, dia kenal banyak orang yang ziarah sama dia. Apa kamu ziarah sama aku? Aku tak punya apa-apa, tak punya ilmu, tapi dosa Anda, masya Allah, soleh, Anda ini orang yang zuhud. Enggak, itu dulu kata dia. Sekarang sudah, anak dan zuhud lagi, anak Jabarok lagi sekarang kata dia. Kenapa? Iya saya itu biara onta, biara kambing itu untuk aku ambil makanannya susunya untuk makannya saya. Suatu saat kambing saya itu lagi kena hujan atau dia masuk ke sungai gitu, kakinya basah. Jangan ada di sawah tetangga saya, masuk ke rumah saya, di situ saya sudah nggak bisa menghindar. Berarti tanahnya tetangga saya yang di kaki kambing saya masuk ke dalam rumah saya. Nggak bisa saya membedakan sekarang mana yang milik orang dan mana milik gue. Ini makom yang tinggi ini. Nah kalau kita nggak begitu, sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya ulam itu. Jika keluar dapat makanan, memang perjanjian begitu. Hasil kerjanya dibagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tanya, kerja apa? Apa hasil kerjanya? Ini baru diambil. Baru diambil. Ini enggak. Saat itu kelihatan kurma mungkin lagi lapar, langsung diambil. Dia nggak tanya sampean hasilnya dari apa. Oh iya, dari apa tadi? Enggak, dulu waktu saya majlis sebelum saya masuk Islam, saya pernah dukun katanya. Orang yang pernah dulu itu cocok dengan mantraku, ternyata ketemu aku ngasih hadiah ini. Nggak ngomong, nggak tanya, diambil ini, dikeluarkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi muntah-muntah, padahal nggak wajib. Ya, itulah warok. Itulah warok. Ya, kalau sudah demikian Siddiq beneran itu Siddiq. Ya, kalau sekarang husni atau nokoniku dukung hadiah. Padahal ini tahun ini adalah rasuah. Pejabat itu, ingat baik-baik. Pejabat itu kalau kasih duit kepada kamu banyak, tanya Allah besok berubah. Kenapa? Karena mereka itu kadang-kadang kasih duit ada pamrihnya. Mari ngono tuh melaku ya. Itulah syukur nanti namanya. Karena itu kalau kasih duit, ya itu besok berubah. Nah, ini dalam hal demikian ini harus Anda perjelas. Nah itu tidak ada masalah, kalau diambil tidak ada masalah, bukan masalah halal atau haramnya. Tetapi Anda yang jadi siddiq atau enggak? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda menyatakan itu Imam Syafi'i juga menerima, itu yang lainnya juga menerima, mereka menerima, tapi jangan masuk perutnya, dikembalikan kepada mustahiknya. Oh ini duitnya rakyat ini banyak yang menderita, ada sakit biaya untuk disumbangkan ke sana, tidak apa-apa. Oh murid-muridnya ada yang dia tadi itu belajar kurang biaya, tidak apa-apa, itu kembali kepada mustahiknya. Dan kalau duitnya rakyat diberikan kepada kamu, ya kamu betul. Ya kan? Karena tasarrufnya itu kepada taqdimul aslah daripada maslahah, kan gitu ya. Taqdimul aslah daripada maslahah. Baik.
Masya Allah. Waman zahida fil jahi wa habbal mal. Siapa orang yang zuhud di kedudukan, dia nggak mau dikenal, nggak mau, tapi dia cinta harta, bahwa lain ini orang biadab. Lain orang biadab nih. Ini akasnya jadi penjilat. Dia nggak mau terkenal, bahkan dia mau cium tangannya. Kalau perlu cium tangannya pada posisi nggak sholat. Kenapa? Yang penting dapat duit, yang penting dapat pekerjaan. Lain ini biadab. Ini biadab. Ini bisa menjual harta temannya, kalau perlu menjual rakyatnya, kalau perlu menjual negaranya. Bahaya itu orang. Kalau perlu menjual agamanya, lain itu biadab. Nah, tapi kalau urusan harta nggak dikasih, marah dia. Ini nggak apa-apa, cacian nggak apa-apa. Kalau perlu anak akan cium pantatnya. Yang penting ada fulus. Yang penting sukses urusan anak. Proposal anak masuk, siap, anak cium tangannya. Harta kafir. Insya Allah komunis. Insya Allah Tuhannya berubah. Dia akan siap. Lain. Ini orang, dia tidak gila jabatan, siap diinjek martabatnya asal dapat harta. Lain. Ini adalah orang yang biadab. Waman ahabbal mala wal jah. Siapa orang yang cinta harta dan ambisi jabatan, karena asal ukubatihi, paling minimal, paling dikitnya siksanya dia. Ini kita nggak bicara neraka dan nggak bicara hari kiamat. Paling dikitnya sisa dia, hirman umar, nggak dapat dua-duanya, lah dapat harta, boleh dapat jabatan. Dilihat itu nanti. Orang yang gila jabatan, gila harta, larat dia tumpes bangkrut, dan dia bukan tinggal di istana, masuk dalam penjara. Jadi, nah ini gambaran bagaimana itu dunia ya. Innal insana la yadra'an wa ahus, karena manusia itu layak melampaui batas. Melampaui batas kesalahannya, kejahatannya. Kenapa? Al-Ra'us, karena dia merasa udah nggak butuh sama siapapun, sama Tuhan dia nggak butuh. Merasa dirinya punya kelebihan, hebat. Ini layak kok, bakal akan menjadi orang itu boleh melampaui batas. Kenapa orang boleh? Karena merasa dirinya terhebat, bisa berbuat apa? Pasukannya aja, senjatanya, pengikutnya. Dia menjadi ketua itu, kepala ini, pemimpin itu, terus gitu. Innal insana la yadra'an wa ahus. Malah dalam tafsir tasawuf itu al-raus karena bukan hanya harta, merasa ilmunya hebat. Oh, enggak begitu. Semau-maunya dia berbicara. Kalau perlu muktamad ditinggalkan. Menurut saya pakai gol ini aja. Kenapa? Muktamad nggak bisa dilaksanakan. Padahal bisa. Dipaksa-paksain. Kan? Innal insana la yadra'an wa ahus. Kadang-kadang muktamad hak dijajar sama dia. Kalau urusan ini pakai mazhab Abu Hanifah. Kalau ini pakai mazhab ini aja. Kalau ini pakai mazhab itu aja. Kalau supaya enak, kalau ini itu nggak butuh ini aja. Kalau tuh pakai begitu, seakan-akan dia ini bukan mazhab di bawahku semuanya. Aku yang bisa memilih-milih yang terbaik di antara pendapat empat mazhab. Ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Innal insana la yadra'an wa ahus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terlalaikan dengan takatsur. Baik itu takatsur dengan harta, atau takatsur dengan murid, atau takatsur dengan pengajian pengaruh, atau takatsur. Sampai kapan itu semuanya buat kamu lupa kepada Allah? Hah? Lupa dengan itu semuanya. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan. Ya, hati-hati.
Jangan sampai itu terjadi ya pada diri kamu. Masya Allah. Sebenarnya untuk orang-orang yang ambisi, ingin kaya, ingin apa, dengarkan Nabi SAW. Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan larat. Umatnya Nabi ini nanti negara-negara khususnya Timur Tengah bukan larat sebenarnya dikhawatirkan. Kata Rasulullah ini hadis sahih. Nabi SAW tetap ini. Nabi bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran aku khawatir terhadap kamu. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Yang aku khawatir justru dunia ini betul-betul terhidangkan untuk kamu. Wah, kamu tinggal mendapatkan dunia. Kekayaan berlimpah. Terus kalau kekayaan berlimpah bagaimana? Karena musibah mangkana ke alam mangkana ke sebagaimana umat-umat dahulu juga kaya-kaya. Kamu akan dijadikan dunia ini betul-betul berlimpah kepada kamu sebagaimana diberikan kepada umat sebelumnya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kamu bersaing dalam urusan dunia sebagaimana mereka bersaing. Terus bagaimana? Fatuhlikukum kama halakatuhum. Maka dunia akan membuat kamu celaka sebagaimana membuat celaka mereka umat-umat itu. Mereka itu karena rebutan, karena ambisi, terjadi peperangan, saling membunuh, saling meneror, saling mengancam, saling menyerang. Yang aku khawatir itu bukan kefakiran bagi kamu. Negara-negara Islam ini banyak kaya, minyaknya, emasnya, banyak yang kaya. Aku khawatirkan justru kekayaan kepada kamu. Kenapa? Bersaing dengan kekayaan. Akhirnya kamu berhak menghadapi saudara kamu sesama muslim bermusuhan dan mencelakakan kamu di dunia sebagaimana mencelakakan umat-umat yang dahulu. Masya Allah. Ini sebetulnya banyak kalau kita mau ceritakan hadis-hadis ini, tapi ada hadis yang menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Saya artikan ya. Nabi bersabda ini, saya ba'dakum qaumun, akan terjadi setelah kalian semuanya, generasi para sahabat, qaumun sekelompok manusia. Ini akan datang nanti zaman-zaman setelah zaman-zaman keemasan Islam. Ya'kuluna atha'ibat dunya wa alwana. Yang ia makan yang enak-enak toh. Dia ya seperti sahabat yang dia makan roti kering, siap makan roti kering ini kan makanannya semuanya enak-enak, bermacam-macam warnanya, lezat-lezat semuanya, mulai hotdog sampai hotcake, ya hotcake, ya semuanya ada. Wa yarkabuna farhal khal wa alwanaha. Kendaraannya mewah-mewah. Kendaraannya mewah-mewah. Dulu itu kendaraannya pakai al-khair, kuda. Sekarang al-bit luar biasa. Nah, wa yakihuna ajmalan nisa wa alwanaha. Kawin istrinya cantik-cantik, mulai negro sampai warna putih. Wa yalbasuna ajmalat thiyab wa alwanaha. Pakaiannya bagus-bagus, bermacam-macam warna-warni. Nah, ini. Lahum butunun minal qalil la tashba'. Punya perut tidak pernah kenyang dengan makanan sedikit, harus makannya banyak. Kalau sudah telat makan, makanannya 3 hari, sehari 3 kali. Kalau telat makan, langsung ya. Padahal orang dulu sehari semalam makan sekali. Dia punya perut dari sedikit tidak merasa kenyang. Wa anfus bil katsir la tagna. Jiwanya dia dengan harta yang banyak
tidak pernah mencukupi, masih terus haus dengan harta. Akifuna ala dunia, dia selalu iktikaf dalam urusan dunia. Yang dijaga toko berjam-jam, pabrik berjam-jam, kantor berjam-jam. Yang duna wayuruna ilaiha, pagi hari berangkat ke dunia, sore hari berangkat ke dunia. Dunia nggak ada waktu untuk bicara sama keluarga atau familinya atau anaknya, cerita Nabi atau nggak ada. Dunia. Kalau perlu tidurnya demi dunia, saking full dunianya. Insyaallah. Ittakhadhuha aliha min dunilahim. Mereka menjadikan dunia sebagai Tuhannya, bukan Tuhan Allah. Sholat cepet-cepetan, dunia dibicarakan, dicari. Gak ada waktu lagi untuk zikir, untuk itu gak ada. Masuk urusan dunia, luar biasa. Wa'abban duna rabbihim ila amriha yattahun wa lihawahum yattabi'un. Untuk urusan dunia, itulah puncak harapannya, cita-citanya dunia. Hilang semuanya, gak peduli dengan apapun. Kemudian mengikuti hawa nafsunya, kepuasan. Kepuasan, gak ada hasilnya. Payah dia, kepuasan. Boleh satu miliar. Terus apa rasamu? Tahu dong, ngeluh. Banyak urusan. Banyak permasalahan dengan orang kayak itu. Hanya kepuasan nafsu, bukan kenikmatan ya. Kepuasan. Fa'azima min umat min Muhammad bin Abdullah liman adrakahu dzalika zaman min ajibikum wa khalaq qalbikum alla yusallim alaihim wa la ya'ud mardahum wa la yatba' janaizahum wa la yukir kabirahum. Maka sudah menjadi satu keputusan nih, harus dari keputusan Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Siapa orang yang menangi itu zaman, mungkin turunan-turunan kamu, generasi-generasi setelah kamu, kasih tahu mereka, jangan salah kepada orang-orang seperti itu. Kalau ada yang sakit, jangan dijenguk mereka. Kalau ada yang mati, biar jalan sendiri ke kuburan. Jangan kamu ngikuti jenazahnya mereka. Yang tua-tua tapi sifatnya seperti itu, gak usah dihormati. Faman fa'ala dzalika faqad a'ana 'ala al-Islam. Siapa orang yang menghormati orang yang demikian ini, ambisi seperti tadi itu, hanya itu aja. Siapa menghormati mereka berarti dia membantu untuk kehancuran Islam. Betul saudara? Yang menghancurkan Islam yang pada demikian ini, baik itu santri maupun itu adalah ulama ustaz, maupun itu adalah pedagang, maupun itu adalah umar, semuanya kalau punya sifat ini, inilah yang menghancurkan Islam. Ya ini yang jual beli agama model ini. Ya ini yang jual beli agama. Alhasil hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan siapa kita selamat semuanya. Panjang akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Suara Nabawi.